Saya, Marsha Febrina Nursi, siswi dari SMA Negeri 3 Pekalongan. Saya akan menyampaikan pidato Peduli Ekonomi tahun 2021. Sebelum saya menyampaikan pidato, perkenankan saya untuk menyerukan jargon. Ciptakan ekonomi kreatif, wujudkan kemandirian bangsa, pulihkan perekonomian Indonesia, Indonesia bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Dewan Juri Festival Pidato Kartini Peduli Ekonomi tahun 2021. Yang saya hormati, Panitia Festival Pidato Kartini Peduli Ekonomi tahun 2021. Dan yang selalu saya cintai, seluruh masyarakat Indonesia dimanapun Anda berada. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul bersama secara daring dalam acara Festival Pidato Kartini Peduli Ekonomi tahun 2021. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya selalu kita nantikan di yaumul kiamah. Amin. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, perkenalkan, saya Marsha Febrina Nursi, siswi dari SMA Negeri 3 Pekalongan. Saya akan menyampaikan pidato Peduli Ekonomi tahun 2021. Sebelum saya menyampaikan pidato, perkenankan saya untuk menyerukan jargon. Ciptakan ekonomi kreatif, wujudkan kemandirian bangsa, pulihkan perekonomian Indonesia, Indonesia bisa. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, sudah 1 tahun kita hidup berdampingan dengan COVID-19, wabah yang menyerang seluruh dunia. Banyak di antara kita yang kehilangan orang terkasih. Ada seorang adik yang kehilangan kakak, suami yang kehilangan istrinya, anak kehilangan orang tua, teman-teman kita pun banyak yang sudah berpulang. Bahkan ada yang hidup sebatang kara karena keluarganya sudah meninggal. Mereka adalah orang-orang hebat yang telah berjuang melawan COVID-19. Walaupun akhirnya mereka meregang nyawa, bagiku, mereka adalah pahlawan negeri yang patut kita hargai, bukan malah kita hindari. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, banyak dampak kerugian yang ditimbulkan oleh pandemi ini. Berdasarkan WHO CSSE COVID-19, data total kasus meninggal dunia di Indonesia mencapai 40.449 jiwa. Selain merenggut jutaan nyawa, pandemi ini juga merenggut hak kita sebagai makhluk sosial, yaitu hak untuk bersosialisasi dan hak mendapatkan fasilitas pendidikan yang memadai. Kita harus melakukan pembelajaran jarak jauh dan belajar secara mandiri. Ditutupnya tempat ibadah, curiga satu sama lain, pengasingan keluarga yang terkena COVID, penolakan pemakaman jenazah COVID, dan angka kematian yang tinggi sebagai bukti kekejaman virus ini. Selain itu, sektor ekonomi pun mengalami dampak yang signifikan. Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, mengatakan bahwa pada triwulan 3 tahun 2020, perekonomian Indonesia mengalami minus 3,49%. Indonesia berada di kondisi yang cukup darurat. Saudara-saudaraku, dalam hal ini perlu adanya upaya pemulihan ekonomi secara nasional agar kita dapat menanggulangi permasalahan ini. Posisi kita sebagai masyarakat biasa sangat sulit untuk membenahi perekonomian nasional.
Akan tetapi, kita masih bisa ikut membantu, mendukung pemulihan ekonomi masyarakat dengan cara menciptakan ekonomi kreatif yang memang diperuntukkan untuk ekonomi menengah ke bawah. Karena pada dasarnya dampak terbesar dari pandemi ini adalah masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Pemerintah telah memberikan modal kepada masyarakat untuk menciptakan ekonomi kreatif pada kalangan ekonomi menengah ke bawah. Pemerintah mengalokasikan dana sebesar 172,1 triliun untuk mendorong daya beli masyarakat melalui bantuan langsung tunai, kartu prakerja, dan pembebasan biaya listrik. Pemerintah juga mempercepat realisasi APBN dan APBD untuk mendorong konsumsi kementerian atau pemerintah daerah. Konsumsi juga diarahkan ke produk dalam negeri untuk menciptakan multiplier effect. Bank Indonesia pun telah ikut berkontribusi dengan menjaga kestabilan nilai tukar rupiah, menurunkan suku bunga, melakukan pembelian surat berharga negara, dan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan untuk memulihkan perekonomian negara. Untuk itu, waktunya kita secara bersama-sama menciptakan ekonomi kreatif untuk kemandirian bangsa sehingga kita dapat memulihkan perekonomian Indonesia. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, ekonomi kreatif merupakan konsep baru di bidang perekonomian yang mengedepankan sumber daya manusia. Dengan pengelolaan ekonomi kreatif yang baik, di masa pandemi kita dapat menjalankan bisnis dengan stabil. Ada beberapa kiat yang bisa dilakukan oleh pelaku ekonomi. Kiat pertama adalah mempelajari target pasar. Di masa pandemi, orang-orang memilih berdiam diri di dalam rumah. Dengan menentukan target pasar, kita dapat mencakup orang-orang yang berdiam diri di dalam rumah melalui online shop atau e-commerce. Yang kedua, mengubah gaya advertisement. Di masa kini, orang-orang lebih suka melihat keindahan dan kerapian di gawai mereka. Dengan meningkatkan nilai estetika, Anda dapat menarik minat pembeli. Dan yang ketiga adalah ikuti tren. Dengan selalu mengikuti tren, Anda dapat mengetahui apa keinginan dari konsumen. Produk yang Anda hasilkan selalu diperbarui dan dicari oleh masyarakat. Saudaraku sebangsa dan setanah air, terdapat salah satu kota yang mendapat dampak positif dari pandemi ini, yaitu Kota Pekalongan dengan industri batiknya. Dengan pengelolaan konsep ekonomi kreatif yang baik, industri batik di Kota Pekalongan mengalami kenaikan. Sebagai contoh, masker kain gencar dicari pada saat ini. Inilah peluang bagi UMKM batik untuk menciptakan kreativitasnya membuat masker kain motif batik. Selain itu, kegiatan di rumah aja dan tren tie-dye meningkatkan pembelian daster, piyama batik, dan kaos jumputan. Meskipun pasar grosir lebih sepi, tetapi di era milenial semua mudah diakses di e-commerce. Dengan kata lain, UMKM batik pindah ke e-commerce yang mudah diakses oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Kegiatan jual beli yang dilakukan pun lebih aman karena minimnya interaksi secara langsung. Ekspedisi pengiriman pun sudah terjamin keamanannya. Daya beli yang tinggi ini dapat membantu perputaran roda ekonomi. Saudara-saudaraku, meskipun pandemi ini memberikan dampak yang sangat luar biasa, namun dengan kreativitas masyarakat dan upaya pemerintah, kita pasti bisa melawan pandemi ini dan kembali menstabilkan ekonomi. Semangat, kita bisa, kita pasti bisa. Sebagai penutup, saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk ikut serta menciptakan ekonomi kreatif untuk mewujudkan kemandirian bangsa sehingga dapat memulihkan perekonomian Indonesia. Tidak perlu muluk-muluk ke tingkat yang lebih tinggi. Mulailah dengan usaha-usaha rumahan, memasak untuk keluarga dan memasak untuk dijual. Membuat camilan, jajan, roti untuk diri sendiri dan untuk dijual. Menjahit untuk diri sendiri dan menjahit untuk pelanggan. Semua hal kecil yang biasa kita lakukan sehari-hari dapat menjadi ekonomi kreatif apabila kita menjualnya. Dengan itu, kemandirian masyarakat akan terbentuk
dan perekonomian yang stabil akan tercapai. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila dalam penyampaian pidato saya terdapat kesalahan atau kehilafan, saya mohon maaf. Sebelum saya tutup, mari bersama-sama kita serukan jargon. Ciptakan ekonomi kreatif, wujudkan kemandirian bangsa, pulihkan perekonomian Indonesia, Indonesia bisa. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.